Teman-teman, ketemu lagi kalau sudah ada saya Reno Venadi dan juga ada Mas Yus. kita ada di Semedi seputar misteri di mana-mana. Kali ini, teman-teman, kita olah TKP lagi. Ya. Ini kita olah TKP masih di sekitaran Bogor lah. Ya. Ini tempatnya cukup menarik ya. Semakin lama semakin kurang kerjaan. Ya. Kalau mungkin teman-teman bisa mendengar suara gemericik air itu Iya. karena memang kita sedang berada di tempat yang ada jembatannya gitu ya, ada pintu air kecil ada lah. jembatan, ada pintu air di belakang kita ini mungkin bisa dilihat ini kayak ada semacam terowongan air ya. Terowongan air. Ya, dan di bawah kita ini memang ada sungai mengalir, pintu air, betul. sungai mengalir kayak gitu. Nah, ini untuk awalan nih, mungkin kira-kira Mas Yus bisa menjelaskan kira-kira sosoknya apa aja. Yang namanya daerah yang lembab, Ya. kemudian cenderung ada airnya, itu pasti banyak dihuni sama atau menjadi kesukaan dari para makhluk astral. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Apalagi di tempat yang ada di kita sekarang ini, saya nggak tahu ini sungai apa kayak gitu. Tapi yang jelas, aku kok ngelihat tadi di belakang sana kayak ada yang melambai-lambai, sosoknya di belakang sana, seperti minta tolong. Kalau aku coba flashback, kayaknya tubuhnya dibuang terus kayak hanyut di sini gitu. Waduh. Di sini. Dan dia kayak ya berusaha kayaknya masih ketinggalan, kayaknya masih ada residu energi yang ketinggalan gitulah. Tepatnya di dalam situ ya. Iya ya, tepatnya di dalam sana gitu. Saya nggak tahu di situ. Terus juga ada beberapa ini sosok yang juga bikin saya kurang nyaman itu. Apa tuh? Sosok ular. Sosok ular. Dan sosok ini cenderung agak manipulatif. Makanya ini buat yang biasa melintas di sini, ini don't try this at home. Karena ribet bangun pintu air di rumah ya, Pak. Bukan begitu. Nyebrang jembatan malam-malam itu kan Iya, resiko. benar. Kalau jatuh bagaimana? Itu perlu diperhatikan lah. Iya. Gitu. Karena kita tahu ya, semua kita tahu kalau kita jatuh pasti ke bawah. Ya, jatuh ke bawah dan basah. Ya, itu dia. Jadi ya itu untuk awalan aja teman-teman. Masih banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita share ke teman-teman tentunya di olah TKP Semedi kali ini. Tadi saya mungkin agak cepat. Saya agak ke distract sama yang melambai-lambai di sana tadi. Baiklah. Karena masih sudah mulai request ke sana cepat-cepat, mari kita ikuti saja karena dia yang paham ya. Mari kita lanjutkan. Oke. Pak, Ya. kita sudah ada di spot 1. Iya. Agak jangan terlalu ke belakang karena nyemplung. Ada got itu. Takutnya nanti Bapak nyemplung. Aku soalnya dari tadi ke distract nih. Ini tempat yang bikin aku dari tadi jalan depan sana itu sesak. Saya sesak jadi kayak neken gitu di dada. Jadi buat gambaran tempatnya di sebelah kanan kita ini kayak hutan gitu ya, betul. hutan. Terus sebelah kiri ini danau. Ya. Ini danau yang sangat luas ya gitu. Dan hutannya juga sangat luas ya. Bukan maksudnya memang udah hitungannya bisa disebut hutan gitu. Iya. Ada dua hal yang menarik ini di sini. Ini
sangat berbeda sama kondisi yang mungkin kita pernah juga penulisan tapi di dalam mobil ya. Kalau ini Iya, kita iya. kita on the spot di danaunya gitu. Ini aku dari tadi itu dari ke ujung sebelah sana itu lihat ada putri naik buaya, Pak. Putri naik buaya. Putri naik buaya. Merinding Iya, bau, iya, Pak. ada sosok putri naik buaya ini. Ini yang kadang-kadang kayaknya meminta korban. Oh, Gitu. oke. Aku kayak ke flashback gitu. Ada yang naik sampan gitu. Hmm. Tahu-tahu sampannya kebalik. Hmm. Terus orangnya hilang, tenggelam. Gitu. Dan ketika mau dicari timnya yang nyari juga kayaknya males gitu. Iya, Dan karena kayak- mungkin udah tahu ya maksudnya Iya, keadaannya udah juga tahu gitu. keadaannya sepertinya sih kayaknya ada kalau tiap bikin acara gitu ada terjadi sesuatu kayak misalnya tiba-tiba danau ini tiba-tiba kayak berombak gitu. Tiba-tiba Oke. berombak dan ini juga yang kayaknya membuat dulunya orang sering cari ikan naik sampan kayak gitu kayaknya sekarang udah nggak boleh gara-gara ada kejadian itu. Oh, oke. Dan biasanya kalau yang nyari ikan di sini di pinggir-pinggir aja sekarang ya. Pinggir-pinggir aja mancing ya kayak gitu. Dulu mungkin saya sempat lihat dari itu ada beberapa orang itu nyari ikan sampai naik sampan gitu di sini naik sampan tapi terus kok tiba-tiba kayak ketarik masuk ke dalam gitu dan hilang gitu aja itu. Oke. Nah, kalau itu dari sisi danaunya, kalau dari sisi hutannya nih. Kalau dari sisi hutannya ini juga saya agak males itu. Aku sih nggak saranin kita buat masuk ke sana ya. Nyamuk, Pak, saya juga takut nyamuk. Sebentar, ini kelihatan sesuatu nggak sini? Apa tuh? Kayak ada mbah-mbah rambut panjang putih gitu. Enggak melihat. Tadi ngeliat gini. Putih semua tadi, mukanya juga putih tadi. Kayaknya sih ini rumpun apa sih ini? Sebentar. Itu mungkin bangunan-bangunan inilah. Bekas apa gitu. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Diam sebentar. Hahaha gitu tadi. Ada yang ketawa. Apa itu? Warga, Pak. Kok seberang orang, Pak? Enggak. Nah, itu orang ngobrol dari sana. Ini tadi aku ngeliat di daerah ini nih di bagian sini ini ada kayak nenek-nenek baju putih itu kayak gini, Pak. Oh. Gitu sini. Menghadap Sini. ke arah kita. Menghadap ke arah kita gitu. Oke. Dan sebenarnya hawanya kok kurang bersahabat gitu ya. Kurang bersahabat. Di sebelah sini ini banyak yang gelantungan ini. Banyak yang gelantungan. Pernah tahu yang namanya banaspati? Api ya? Ya, banaspati itu kayak api gitu, tapi kayak melayang-layang gitu. Biasanya kalau ada banaspati seperti ini melayang-layang di sekitar situ ada benda pusaka biasanya. Ada benda pusaka yang ketanam. Identiknya kayak gitu ya? Identiknya seperti dia memang kayak menjaga sesuatu. Oke. Ya, ada yang kelebatan tadi. Ini jujur baru di tempat ini beda ya. Maksudnya saya sendiri banyak ke distractnya dari yang pertama tadi. Itu ada kayak yang mencoba kayak Ngawe-ngawe gitu. gitu. Di sini banyak yang kelebatan. Terus tadi juga ada yang banyak berdiri di situ. Ya inilah enaknya bagi orang yang tidak bisa melihat seperti Mas Reno ya. Saya sudah sangat bersyukur kok kalau tidak bisa melihat. Ya kayak gitu. Sedangkan saya mungkin harus berhadapan dengan mereka ini. Benar-benar kurang nyaman sih. Oke. Apa kita move langsung ke spot selanjutnya? Kita coba move aja ya. Oke, siap. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan terus olah TKP kita Oke. kali ini. Yuk.
Nah, teman-teman, kita sekarang udah ada di spot selanjutnya nih, di spot kedua ya. Iya. Nah, Anda mau ngapain ini? Main kocok kartu aja Anda ngapain ini? Kan sudah malam itu biasanya kita main kartu remi ini Pak. Tapi ini bukan kartu sembarang kartu. Ini adalah Ghost Oracle. Apa itu? Ya. Apa itu? Ini adalah kartu yang bisa menjadi media kita. Satu, untuk berkomunikasi sama makhluk astral yang ada di sini. Dua, menunjukkan makhluk astral apa yang ada di sini. Oke. Ya. Dan nanti dan di sini tiap kartu itu ada keterangannya. Yang juga bisa mengungkap apa sebenarnya yang ada di sini. Kalau kita ke rumah sakit bisa sebagai kartu BPJS? Nggak bisa ya? Jelas tidak bisa. Ya nanya aja siapa tahu. Oke, ini saya coba kocok dulu. Saya coba komunikasi sama yang ada di sini. Ada apa sebenarnya di sini? Fenomena apa yang sebenarnya ada di sini? Supaya saya tidak terlihat mungkin settingan ya. Silahkan nanti Mas Reno yang coba untuk menarik, dan nanti saya akan coba mengartikan dari Ghost Oracle ini. Silahkan. Mau langsung ambil atau mau pilih kartu yang lain silahkan. Maksudnya langsung ambil aja gitu? Langsung ambil atau mau di tengah boleh? Oke. Silahkan. Bebas ya? Bebas. Ya? Bebas ya susunan. Saya giniin deh biar lebih anu. Oke. Ini dibalik kartunya langsung diliatin gitu ya? Iya, langsung ambil satu langsung dibalik. Ditunjukin ke kamera. Trapet. Nah, ini kartu yang muncul adalah namanya trapet. Trap. Di sini terjebak di sini. Saya coba baca keterangannya ya. Tapi gelap ya? Sebentar. Enggak apa-apa. Saya belum buta kok. Kalau baca di tempat gelap bisa pakai mata batin nggak? Jadi di sini tulisannya banyak yang terjebak dalam dimensi. Nah, loh. Sepertinya ini mengkonfirm fenomena orang yang tenggelam yang kita jelaskan tadi. Sepertinya jiwa-jiwa orang yang tenggelam itu masih banyak yang terjebak di sini. Oke. Ya. Dan ditahan sama penguasa yang ada di danau ini. Oke. Ya. Di sini sih sorry Mas Yus. Ditahannya dalam artian dimanfaat. Maksudnya direkrut kah atau gimana? Sepertinya sih memang kemudian jadi penghuni alam sana dan jadi temannya yang bau rekso atau yang menguasai daerah sini. Oke. Saya baca keterangan selanjutnya, seringkali mencari pertolongan namun tak mampu. Mereka berusaha minta tolong. Mereka berusaha untuk mencari pertolongan tapi tidak mampu. Oke. Butuh sesuatu yang lebih besar untuk melepaskan. Artinya energi yang ada di tempat ini, yang menguasai tempat ini itu begitu besar. Dan kalau kita mau melepaskan mereka, effortnya kita juga harus lebih besar lagi gitu. Oke. Tapi di sini juga kata-kata terakhirnya akan datang pertolongan jiwa jika waktunya tiba. Sepertinya nanti ya akan ada waktunya sendiri. Untuk jiwa-jiwa yang terlepas ini ya akhirnya nanti bisa lepas. Oke. Jadi kartu oracle itu seperti ini ya, teman-teman ya. Ada bentuk seperti ini. Ya. Gini. Nah, gitu sini. Ya. Dan memang yang saya lihat itu ya seperti kayak ada banyak tangan gitu keluar dari air danau ini yang berusaha kayak minta tolong. Seperti ini. Jadi ini Ghost Oracle itu seperti ini ya, teman-teman ya. Ini tadi Mas Reno yang mengambil, bukan saya mengambil. Ini kartu pilihan Mas Reno yang memang menggambarkan kondisi yang ada di situ ini seperti apa. Oke. Mungkin sekarang saya terkait sama fenomena yang ada di sini deh. Mas Reno kira-kira ada pertanyaan nggak? Kita mau coba gunakan Ghost Oracle ini lagi. Gini. Ini kan menurut informasi katanya kan ke situnya ini, si danaunya ini kan alami. Sedangkan hutannya ini kan tidak 100% alami gitu. Maksud saya. Nah, tapi kan sosok-sosoknya sangat kuat nih di dua belah di tempat ini gitu. Apakah mereka saling terhubung atau enggak gitu? Oke, apakah atau mereka hidupnya sendiri-sendiri gitu? Biar kartu yang menjawab ya. Biar kartu yang menjawab. Mereka kira-kira saling terhubung atau enggak? Saling komunikasi atau enggak? Atau mereka mungkin berkongsi atau tidak? Berkartel mungkin. Membuat ormas mungkin. Waduh. Atau ormbak? Ormbak. Oke, biar ini juga bukan settingan kayak gitu, kita coba Mas Reno yang nanti ambil kartunya. Silakan pilih kartu yang ambil yang mana aja, silakan.
Satu aja. Langsung dibuka lagi ya. Ya, langsung buka lagi. Nah, loh. Boleh tunjukin kamera? Ya. Oke. Oke. Ini kartunya Devil malahan. Devil yang artinya adalah MU. Oh, bukan. itu malah fans sepak bola. Devil itu kan bukan sesuatu yang baik, Pak. Iya betul. Berarti mendukung MU tidak baik ya? Jadi fans MU, Pak. Nanti subscribermu berkurang, Pak. Saya juga fans MU loh. Oh, gitu. Alah, begitu malah ngaku-ngaku fans MU. MU saya Madura United. Madura United. Nah, Devil ini yang jadi sepertinya menjawab bahwa ada hubungannya antara dua kubu ini, dan sebenarnya hubungannya juga bukan hubungan yang untuk tujuan yang baik. Oke. Ya, makanya ini keluar kartunya kartu Devil. Di sini tertulisnya ada yang terlihat terang namun sebenarnya membinasakan. Nah, ini saya juga ada beberapa kali sempat flashback, dan ini dikonfirm sama ada warga sekitar sini juga pernah cerita. Sering dikala mungkin matahari sudah menjelang mau terbenam atau mungkin di malam hari seperti ini ada yang masih jalan di sini, ngelihat kayaknya di pinggiran atau ada perempuan yang kadang-kadang lewat kayak gitu. Tapi kemudian kok sepertinya ketika mereka mencoba untuk mendekati itu tidak pernah maksudnya bercoba dikejar kok kelihatannya jauh. Oh. Ketika kan coba dikejar malah mereka masuk ke danau. Kecemplung ke danau. Oke. Jadi sepertinya makhluk-makhluk yang ada di sini itu memanipulasi sedemikian rupa, terlihat terang, terlihat bagus, terlihat cantik, tapi sebenarnya membinasakan. Oke. Ya. Dan ada yang terlihat kelam namun sebenarnya membebaskan. Ada juga yang terlihat kelam, ada juga yang sebenarnya kelihatan tidak baik tapi sebenarnya mungkin Justru baik ya. Justru baik kayak gitu. Tapi ini yang dominan malah justru yang sisi devil, ya. Dan caption selanjutnya, kesejatian diri bermulai dari mengenali nirwana dan neraka dalam batin. Nah, ini agak berat ini. Iya. Jadi kita fokus saja bahwa sebenarnya yang saya tangkap untuk kartu devil ini memang dari tadi pun mulai dari cerita ada yang naik sampan kemudian sampai terbalik atau kemudian digoda sama perempuan dan sebagainya, agak sedikit mengkonfirmasi bahwa untuk yang ada di sekitar sini lebih baik hati-hati karena sepertinya goib atau apapun makhluk tak kasat mata yang ada di sini itu cenderung sifatnya tidak baik. Dan memang tujuannya tuh bukan sekedar hidup berselaras berarti ya. Iya, bukan hidup berselaras, tapi lebih kepada ya mereka ingin menunjukkan eksistensinya dengan mengambil jiwa-jiwa manusia. Ini berkesinambungan sama kartu trap itu tadi. Oke, ya benar. Kalau misalnya dua kartu ini kita jajarin tadi, ada kartu trap sama kartu devil, sepertinya kok cocok. Iya, betul. Kenapa Mas Reno melihat sesuatu? Air. Wah. Itu banyak. Ya, jujur ya kalau saya tuh kayak lihat di situ kayak ada yang mainan air kayak kecipluk gitu. Mungkin bisa diarahin ke situ. Ikan, Pak. Oh, itu ikan ya? Loh kan Bapak ini, saya ini pemancing, Mak. Kalau ada gelembung air itu bukan selalu demit, iwake akeh. Aku kayaknya ngelihat masanya gelembungnya kayak nggak normal gitu ya. Ya kalau mau denial juga nggak apa-apa sih supaya itu lebih melegakan perasaan Anda, melegakan. Iya, karena ini kan kita tempat di sini mencari lega gitu. Iya. Oke. Walaupun mungkin ya memang bukan itu sih. Baik, teman-teman lanjutin. Ikutin terus olah TKP kita selanjutnya karena ini tempat ini lumayan benar-benar kuat ya energinya. Bukan hanya saya yang gelisah, tapi Mas Reno juga gelisah, alias geli-geli basah. Basah sih belum, bentar lagi. Mari teman-teman. Ada dengar suara-suara bilang ya, entah suara orang gerem, suara apa segala macam bilang. Kayaknya lu bantuin megangin dulu. Liatin aja deh. Gong dulu. Coba.
Lu bisa nggak? Oh, kayaknya Kita coba nanti ini tak coba lakukan sesuatu dulu. Nanti ngobrolnya nanti. Di shoot aja deh. nanti 60. Nah, belakang lagi. Berarti Oke, action ini deh. Action ini. udah. Oh, udah. Udah dari tadi. Ada dengar suara ketawa nggak sih? Iya, apa tuh? Orang nyalain TV. Oh, nyalain TV ya. TV ya? Film. Cepetan Cek. Mas Rino bisa kesini, bisa disut kesini. Ada sesuatu nih di sini. Nah, teman-teman nih masih menemukan sesuatu, mudah-mudahan bisa ini ya. Iki pak. Iki hayu kui. Apa ini? Wes. Kayaknya sih nggak mungkin sih ini bisa ada di sini nih. Iki pak. Budi, tanganmu ngakui. Wah ini gabung ini sini. Bisa minta aqua. Aqua bawa nggak? Air ini bukan aku tapi. Buat bersihin ini aja sih. Oh, airnya aja mas. Di Banyak. Apa boleh buat ya? Oh, sudah nyemplung. Agak situ ya. Kayaknya sih dapat sesuatu sih ini. Tapi saya lebih ini nih. Oke, ini teman-teman, ini dapat kayak batu warna hijau gitu ya. Sepertinya sih nggak mungkin bakal ada di sini. Ya, tadi saya sih memang lihat di sini ada kayak cahaya warna hijau gitu. Terus saya dicoba wujudkan, manifestasikan kayak gitu.
Ini Ini luar biasa sih teman-teman ya. dapat Awas. balut batu warna hijau ini. Kita boleh geser ke situ? Oke, Oke, coba boleh. geser. Geser situ aja biar safe. Tadi memang ceritanya pas di sini saya memang lihat ini kayak pohon ini kayak memancarkan cahaya warna hijau kayak gitu ya. Memancarkan cahaya warna hijau, terus habis itu saya coba ambil energinya. Terus dia cahaya hijau itu kayak kemudian terfokus, lama-lama terfokus gitu. Kemudian dari bawah itu dia sempat naik, makanya tadi saya sempat pengen tangkap kayak gitu. Dan kemudian dia langsung kayak jatuh pluk kayak gitu. Makanya tadi sempat saya cari. Ternyata dia membentuk batu seperti ini. Ini bisa Kayak dilihat gitu. ya teman-teman. Kayaknya sih nggak mungkin ya bisa ada batu seperti ini, dan ini batunya kayaknya sih lumayan bercahaya gitu ya. Ini sih nggak mungkin masih saya sih baru pertama kali kesini ya. Masih pernah kesini nggak? Aku nggak pernah sih kesini. Dan ya mungkin ini memang kita sedang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ya, diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa memang ada barang-barang yang ya sifatnya goib, dan ini bisa dimanifestasikan atau bisa ditarik. Ya, kayak gitu. Dan tentu saja semedi kita itu olah TKP ini kita tidak akan pernah mengambil apa yang ini ya. Kita nggak akan pernah mengambil Iya. apa yang bukan hak kita gitu. Iya. Ini nanti saya akan coba kembalikan ya. Dan mudah-mudahan sih masih bisa ya diterima ya. Akan coba kembalikan nanti. Ya mudah-mudahan kita lupain aja sih. Mudah-mudahan sih memang kita lupain aja sih. Mudah-mudahan sih memang diterima ya. Kayak gitu. Dan apa yang ada di sini ya biar Tetap di sini, betul. Di sini. Karena resiko juga kalau misalnya kita bawa barang-barang yang dari sini itu ke rumah, ya yang ada di sini nanti juga pada ngikut ke rumah. Iya. Padahal saya juga masih numpang. Sama. Jadinya malah nambah tumpangan. Luar biasa. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi olah TKP kita di tempat ini. Luar biasa sih, ini ada salah satu anugerah dari Tuhan dan juga alam semesta nih. Semoga kita bisa mendapatkan insight gitu, dan juga hal-hal yang bisa kita share juga ke teman-teman semua yang nonton. Kita lanjutkan olah TKP kita kali ini, yuk. Mari. Nah, teman-teman, kita udah ada di ujung. Penghujung penelusuran ya, pada hari ini, dan saya agak lemas. Muka lemasnya biasa aja dong. Biasa aja ya. Tapi teman-teman nih, sumpah ya, baru kali ini saya gini. Gua itu berapa kali lihat di tayangan-tayangan penarikan seperti itu gitu. Tapi maksudnya ya gue percaya, gue respect gitu. Tapi ini pertama kalinya banget di depan mata orang yang nggak pernah kesini, dan saya juga nggak pernah kesini. Terus tiba-tiba bisa mengambil mustika kayak tadi gitu. Mungkin nyebutnya benda dari alam kali ya. Itu mungkin bisa diceritain, maksudnya kok bisa sampai
Ya namanya sebenarnya kan eh kalau yang saya lihat tadi gambaran tadi itu pohon memang kayak tempat penyimpanan kayak gitu. Dan Loker. ya mungkin semacam loker, lemari, brankas atau apapun itu yang bisa dibilang itu milik dari gaib yang ada di sini. Kemungkinan ya milik dari putri yang penguasa dari danau ini. Kok Anda ambil? Hei, Tapi hei. kan tidak diambil. Tadi saya kembalikan. Ya kenapa Anda pinjam? Cuma supaya menunjukkan kepada teman-teman bahwa benda-benda seperti itu ada dan itu bisa dimanifestasikan. Kok ya punya beliau? Maksud saya itu kan ada punya yang lain gitu loh, Bos. Tadi saya sudah coba komunikasi. Oh, beliaunya mengizinkan. Beliau mengizinkan. Nah, buktinya itu tadi juga sebenarnya apa ya? Tadi awalnya memang di pohon itu saya rasa agak beda gitu loh pohon itu. Pohon itu kok sepertinya Pohon Natal. Bukan. lain daripada yang lain. Oh iya. Lain daripada yang lain. Saya mendengar suara anjing menggonggong. Iya. Dan sebenarnya saya juga mencium bau yang tidak enak, Pak. Oh, pas saya lagi geser ke sini lagi dia bilang bau tidak enak seolah-olah kan saya ya. Bukan, Pak. Ya tapi nanti kita bahas lah pada ini. Tapi ini kita jelaskan yang tadi pusaka itu tadi. Pohonnya kelihatannya gimana gitu? Saya lihat agak beda dari yang lain karena pancaran energinya kuat. Ya, energinya kuat dan sepertinya kok menyimpan sesuatu. Gitu. Saya lihat ada kayak cahaya gitu di bagian tengah pohon. Makanya tadi saya coba raba gitu. Saya pasang hiu atau dupa untuk membantu fokus ya. Itu cahaya itu kemudian kayak tiba-tiba naik ke atas. Makanya tadi tiba-tiba kayak pengen saya tangkap kayak gitu karena sepertinya kalau bagi dia cahaya itu naik ke atas itu tanda bahwa ada transisi antara alam sana dengan alam manusia. Okay. Begitu saya coba tangkap kok gagal. Tapi saya sempat dengar ada benda jatuh. Makanya saya coba cari ke bawah kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya adalah kan Bapak nyari-nyari di bawah tuh. Saya yang lihat pertama. Nah, maksudnya kenapa? Saya malah nggak lihat itu tadi. Saya malah nggak lihat karena saya sebenarnya fokus. Saya malah penasaran itu bentuknya apa. Karena belum tahu. Ini ya teman-teman ya visualisasinya tadi tuh saya pas masih gini-gini saya tiba-tiba kayak ngelihat ada kayak apa leontin gitu ya, bukan batunya ya leontinnya gitu, si rumahnya itu. Kok ada yang meling-meling gitu saya lihat, loh itu tuh Pak. Terus yang bukan pas sudah diambil kayaknya sih bukan yang ini kan Bapak ngomong gitu kan. Karena yang saya lihat warna hijau, Pak. Iya, nah pas Bapak gini, loh itu ada lagi tuh. Iya. Gitu. Artinya dan ini ya teman-teman, maksudnya sorry kalau aku potong ya. Aku share ke teman-teman ya, maksudnya pengalaman gue ya teman-teman. Tadi itu begitu dibuka, saya ngelihat tempatnya itu. Terus kan masih tetap gini kan. Saya tuh nggak lihat ada hijau dan saya lihat titik itu gitu. Terus tiba-tiba pas masih gini lagi, kok tiba-tiba muncul gitu, Mak. Peluk-kutup gitu. Karena biasanya memang bertahap sih proses transisi antara alam sana ke alam manusia itu mewujudnya itu ya kayaknya sih satu kayak mungkin rumahnya dulu atau mungkin bingkainya dulu baru kemudian batunya atau batunya dulu baru kemudian bingkainya. Nah itu kemudian kayak bisa digabungin jadi satu gitu. Tapi saya sih tadi kayaknya kalau digabungin itu malah kayak menarik supaya itu jadi bisa dikip di alam manusia. Saya juga nggak mau itu, makanya tetap saya pisahin aja. Dan pada akhirnya juga kita kembalikan lagi. Iya, karena memang kita menganut prinsip yang bukan punya kita, walaupun kita dapatkan, tapi kan itu bukan punya kita ya. Ya sudah memang disitulah tempat dia seharusnya berada, kita kembalikan lagi. Ya. Untungnya tadi pas terakhir nggak muncul Bill ya. Terus. Ya tiba-tiba saldo OVO kita berkurang. Tapi luar biasa teman-teman, ini pengalaman yang gimana ya, depan mata kepala gue gitu. Gue melihat hal ini yang biasa gue nonton di TV, kayaknya ya antara percaya nggak percaya, tapi ini beneran in front of my eyes gitu. Dan ini tempat nggak pernah kita datengin, dan tadi menurut juga informasi dari warga juga yang sempat cerita bahwa memang di daerah sini banyak sekali ya pusaka. Saya juga itu juga cuma salah satu aja yang kemudian bisa terlihat, dan memang ya itu warnanya identik sama warna hijau. Ya warna hijau itu memang warna-warna alam sana. Ya mungkin lebih warna hijau lebih ke PSS Sleman sama Persebaya.
Tapi gini, apa namanya Mas Yus, buat mungkin juga penutup gitu, bahwa apa sih sebenarnya value-nya gitu, maksudnya nilai atau yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang Mas Yus dari perjalanan kita kali ini. Sebenarnya kalau yang dari perjalanan kita kali ini ya agak klise sih, bahwa yang namanya goib itu memang ada. Itu yang pertama. Kalau Anda tidak percaya goib, ngapain nonton acara horor? Anda nonton acara kuliner, stand up, instan karma, Wah juga Nine Gag. Dota WTF tuh nontonnya, bukan acara horor begini kalau Anda nggak percaya. Iya. Dan memang itu sekedar buat menunjukkan juga bahwa kalau saya sih beda versi sama yang lain lah. Ada yang memang ngambil itu buat kemudian disimpan dan dan itu jadi kayak memento atau sesuatu yang jadi memorabilia. Iya, koleksi memorabilia yang kemudian ditunjukkan pada orang-orang, aku pernah melakukan penarikan dan sebagainya. Tapi kalau saya beda prinsip. Bagi saya yang ada di alam sana biarlah menjadi milik alam sana. Daripada beresiko itu kita bawa pulang, saya taruh entah di mana, tiba-tiba ada lampu senter tuh. Wah, dari mana tuh? Tiba-tiba hilang. Saya juga tidak bisa menemukan, tapi kemudian yang ikut ke rumahnya Mas Rino jadi banyak. Sudah, tidak usah. Di sini saya prinsipnya sama-sama Mas Yus ya. Jadi tolong ini mulai-mulai bahaya, ada tanda samaan prinsip, jangan sayang ya. Jangan mulai sayang ya. Malah gila nih Pak. Baiklah teman-teman, ini kita udah di penghujung olah TKP kita kali ini, luar biasa banget. Kita berterima kasih kepada Tuhan Sang Maha segalanya dan juga segenap alam semesta ini bahwa kita diberikan pengalaman baru. Dan itu adalah pengalaman yang benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan pengalaman dan cerita-cerita kita yang kita sampaikan ke teman-teman melalui olah TKP kita kali ini bisa disikapi dengan bijak. Ambillah hal-hal yang positifnya gitu. Walaupun ada mungkin hal-hal horor gaib, tapi pasti akan ada hal positifnya. Itu yang harus kita ambil dan kita terapin di hidup ya. Ya, itu yang paling penting, saling menghormati antara gaib sama yang nyata. Dan ini bukan buat gaya-gayaan, tetap bijak dan jaga omongan, jaga ucapan dimanapun. Kita walaupun bikin konten seperti ini, kita ketawa-ketawa, kita humor dan lain sebagainya, tapi kita tujuannya di sini tetap bukan menantang, bukan merusuh, bukan bikin rusuh atau gimana, tapi kita coba benar-benar pengen menyampaikan sesuatu aja. Betul, itu dia. Dan jangan lupa pesannya selalu sama di tiap ini ya, di tiap tempat kita olah TKP pesannya selalu sama. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak. Itu tujuan sebenarnya. Baiklah, terima kasih teman-teman udah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi di Semedi Olah TKP selanjutnya. Dadah.